Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita eh, di bab 2. Sekarang kita berlanjut ke yang bagian C. Nah, apa yang bagian C ini anak sekalian? Kita lihat materinya ya. Materinya adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kupas sedikit. Norma, kita ingat-ingat, norma ada 4 anak sekalian ya. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, lalu kemudian ada norma agama. Nah, yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kehidupan kita dalam sehari-hari, bisa di sekolah, di masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa mengelak dari hal tersebut. Nah, anak sekalian, kali ini kita akan bicara perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Bapak yakin bahwa kalian semua sudah berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mungkin saja kalian tidak paham bahwa itu sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya norma agama, kalian menjalankan ajaran agama dengan baik, sholat tepat waktu, lalu kemudian puasa, kemudian hormat kepada orang tua, bersedekah, ya, itu semua adalah sesuai dengan norma agama. Misalnya juga norma kesopanan, misalnya kalian tidak ngomong kasar kepada orang tua, hormat kepada guru, menyayangi adik, ya, di sekolah terhadap kakak kelas juga menyapa dengan baik, memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ya. Kalau mau keluar kelas, kalian permisi, minta izin, masuk kelas kalian mengucapkan salam, ya, itu semua adalah norma-norma kesopanan dan kalian sudah melaksanakannya. Lalu kemudian misalnya kalian tidak berbohong atau jujur, ya. Lalu kemudian tidak mengambil barang milik orang lain, itu adalah norma kesusilaan. Dan itu semua norma-norma itu tadi anak sekalian juga bisa ada beberapa norma yang masuk ke dalam norma hukum. Misalnya berbohong misalnya. Kalau ada orang yang berbohong, itu adalah melanggar norma kesusilaan. Tetapi bisa juga itu menjadi melanggar norma hukum. Mencuri itu melanggar norma kesusilaan, tapi sudah menjadi norma hukum. Nah, anak sekalian, norma-norma itu tidak ada artinya, ya. Norma-norma itu tidak ada artinya jika kita ya tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Anak sekalian, apa sih maksudnya nilai ketuhanan? Nilai ketuhanan itu artinya nilai-nilai yang sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan, pengasih, penyayang, melindungi, ya, lalu kemudian menyayangi, ya, dan lain sebagainya. Kalau di dalam agama Islam, sifat-sifat Tuhan itu ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, itu adalah norma-norma ini tadi anak sekalian tidak ada artinya kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan, ya. Nah, anak sekalian, kita tahu bersama manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah masyarakat sekaligus menjadi warga anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan itu wajib ditaati oleh semua masyarakat. Maksudnya, anak sekalian, bahwa kalau ada norma, ya, tetapi kalau masyarakatnya tidak taat, itu tidak ada artinya. Maka tidak akan terwujud yang namanya keadilan. Jadi, norma yang sudah kita ketahui itu, yang kita sudah pahami, perlu satu langkah lagi anak sekalian yang harus kita lakukan adalah mematuhinya. Apa sih patuh itu? Apa sih taat itu? Nah, ini kita lihat ya. Taat adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bapak ulangi lagi, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Jadi
aturan-aturan yang sudah berlaku wajib kita taati, wajib kita patuhi. Patuh itu bermakna bahwa kita melaksanakan kewajiban berupa peraturan-peraturan itu dengan ikhlas, dengan sadar, tanpa ada paksaan. Diawasi atau tidak diawasi, kita tetap melaksanakan aturan tersebut. Itu namanya patuh. Misalnya, kalau kalian waktunya jam belajar misalnya, lalu orang tua kalian kebetulan tidak ada di rumah, lalu kalian tetap belajar, itu namanya patuh. Kalau seandainya guru berhalangan hadir, kalian dikasih tugas di kelas, menyelesaikan soal-soal atau apa saja, kalian melaksanakan dengan baik, walaupun tidak ada guru, itu namanya patuh. Nah, tahu taat. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh sanksi. Jadi maksudnya anak sekalian, patuh itu bukan karena diawasi atau bukan karena takut diberi hukuman. Ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada yang mengawasi, kita tetap melaksanakan aturan yang berlaku. Karena adanya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah begini, saya akan melaksanakan aturan biar tidak mengganggu orang lain. Kalau saya tidak mengganggu orang lain, kemungkinan besar orang tidak akan mengganggu saya. Nah, kalau semua orang sudah berprinsip seperti itu, anak sekalian, maka rumah kita akan tertib, aman, sekolah kita akan tertib, aman, lalu kemudian masyarakat tertib, aman, dan negara pada akhirnya akan tertib dan aman. Tapi sebaliknya, jika tidak ada kepatuhan, mereka hanya melaksanakan jika ada polisi misalnya. Mereka akan melaksanakan kalau diawasi dan tidak melaksanakan kalau tidak ada yang mengawasi. Ini akan berbahaya, anak sekalian. Ya, tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada keamanan di lingkungan kita, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun di dalam negara. Oke, kita lanjut. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenai sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, anak sekalian, munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Nah, apa maksudnya ini? Jadi anak sekalian, kesadaran untuk patuh, sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku atau terhadap norma yang berlaku itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan oleh kita semua. Semuanya memerlukan waktu, pembiasaan. Makanya di sekolah anak sekalian, kalian dari kecil sejak SD sampai sekarang SMP, kalian akan dibiasakan kelasnya bersih, ya. Lalu kemudian ada kalian dibiasakan sopan, kalian dibiasakan selalu minta izin, ya. Dari kecil itu diajarkan agar apa? Agar menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan muncul kesadaran. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diawasi, kalian sudah otomatis melaksanakan itu. Oleh karena itu, anak sekalian, alangkah baiknya jika kalian membina sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat, hadir di sekolah, malu kalau mencontek teman, malu kalau bohong, malu kalau tidak sopan dan lain sebagainya. Yang B, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Anak sekalian, untung sekali kalian ini hidup di negara Malaysia, di mana tingkat ketertiban masyarakat Malaysia ini sudah cukup tinggi.
Mereka sudah terbiasa antri, ya, antri membeli tiket, antri masuk bis, antri masuk kereta api, ya, mereka dengan sabar antri menunggu giliran. Nah, bagaimana dengan masyarakat kita di Indonesia? Nah, anak sekalian, ini harus kita biasakan sehingga nanti ketika kalian pulang ke Indonesia, karena sudah terbiasa antri di Malaysia, maka di Indonesia itu harus tetap. Jangan mengikuti budaya yang tidak tertib. Kalian harus tetap tertib walaupun kalian nanti pulang ke Indonesia. Yang ketiga, nah sekalian budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dalam tindakan-tindakan kotor. Jadi bersih di sini anak sekalian maksudnya tidak hanya bersih pakaian, bersih lingkungan, itu artinya bersih fisik. Ada juga namanya bersih mental, bersih hati. Bahwa jika hati kita bersih maka omongan kita akan bersih, tidak mencela orang lain, tidak bohong kepada orang lain, tidak menghina orang lain. Jadi apa yang keluar dari mulut kita juga bersih, lalu kemudian tingkah laku kita juga bersih. Kenapa? Karena hati kita bersih. Oke. Misalnya di sini tidak mencontek ketika ulangan atau ujian, itu artinya hatinya bersih, anak sekalian. Ya. Nah, anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang itu tidak patuh terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja itu anak sekalian? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Jadi karena memang di dalam dirinya anak sekalian, mengapa orang itu tidak jujur misalnya ya, tidak taat aturan, tidak taat norma. Ada faktor dari diri sendiri atau disebut dengan faktor internal. Memang sifatnya, karakternya seperti itu. Tapi anak sekalian, karakter atau sifat itu bisa diubah walaupun memerlukan waktu yang sangat lama. Salah satu cara mengubah karakter adalah dengan pembiasaan. Dibiasakan pelan-pelan. Makanya kalian di sekolah perlu dibiasakan itu terus-menerus. Dan memang tidak semua dari kalian mudah patuh. Ada saja 1-2 orang yang tidak patuh terhadap norma. Tapi terus harus kita ingatkan. Kadangkala perlu diberi sanksi, kadangkala cukup diingatkan, gitu ya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Artinya begini, ada orang itu yang karakternya patuh, nurut gitu. Tapi kemudian dia hidup di lingkungan yang kotor ya, kotor fisiknya maupun kotor hatinya, sehingga orang tersebut akan ikut-ikutan terpengaruh oleh lingkungan. Nah, ini anak sekalian, sehingga orang tersebut akan ikut-ikutan berperilaku melanggar aturan. Oleh karena itu tadi Bapak sudah mengingatkan, sekarang kalian hidup di Malaysia, sudah terbiasa tertib, ya, maka kalian akan ikut tertib, karena lingkungan di Malaysia ini tertib, budaya antri selalu diutamakan, mau tidak mau, karena lingkungan kita seperti ini, maka kita menjadi ikut tertib. Bayangkan kalau kita hidup di negara yang tidak tertib atau kurang tertib seperti di negara kita. Mungkin kita tidak bisa mengikuti tertib seperti di Malaysia. Nah, ini ada contohnya, misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, lingkungan yang kumuh, kotor, tidak bersih, ya, banyak sampah, maka membuat orang yang berada di lingkungan itu akan ikut menjadi kumuh, tidak tertib. Nah, anak sekalian, itu saja pertemuan kita untuk
materi yang C, perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, anak sekalian, jangan lupa kalian terus belajar, ya. Kalian terus belajar, jangan putus asa, walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap terus semangat, jangan putus asa. Jaga protokol kesehatan, ya, yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.